Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang ahli ibadah, punya murid yang sangat banyak. Namun, di akhir hayatnya, meninggal dalam keadaan tidak beriman, atau su'ul hatimah. Namanya Barshisha, ia seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri. Kesemuanya bisa berjalan di angkasa sebab barakah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun, tanpa sekalipun melakukan maksiat. Para malaikat sangat kagum dengan sosok ini. Allah berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti." Sesungguhnya Barshisha dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka, untuk selama-lamanya sebab minum khamar. Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan untuk menggoda Barshisha. Iblis mendatangi Barshisha dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik serta memakai wangi-wangian. Barshisha memanggil si pemuda seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barshisha. Iblis itikaf dan beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam, tanpa makan dan tidur. Melihat ibadah seperti itu, Barshisha takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun. Namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu, aku terus mengingatnya, agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Barshisha bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barshisha bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis menjawab, "Zina." Barshisha berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan." Iblis berkata, "Membunuh orang mukmin." Barshisha pun menjawab, "Aku tidak akan melakukan itu." Iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan, dan Allah akan mudah mengampunimu." Barshisha menjawab, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Barshisha bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barshisha segera pergi, menuju tempat yang disebutkan oleh Iblis. Di tempat itu, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barshisha pun pesan, lalu mereguk 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan, dan minta tambah sampai mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barshisha pun berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barshisha membunuh perempuan itu, karena takut apa yang ia perbuat diketahui oleh orang. Dalam keadaan seperti ini, Iblis pun menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada halayak dan hakim. Barshisha pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib karena telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, datanglah Iblis dengan menjelma sebagai pemuda ahli ibadah. Iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barshisha menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barshisha berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barshisha menjawab, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis berkata, "Sujudlah dengan isyarah." Barshisha pun sujud dengan isyarah, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga meninggal dunia, tanpa membawa iman. Demikianlah kisah Barshisha, ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan su'ul hatimah. Sekarang kita lanjutkan, dengan kisah ahli ibadah yang beribadah selama 500 tahun, masuk neraka, namun, masuk lagi ke surga setelah mengakui kebesaran Allah. Dalam satu hadits riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah." Dikisahkan dari sahabat Jabir R.A., Nabi Muhammad SAW mendatangi kami kemudian beliau bersabda, "Jibril berkata,
Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan. Yang lebar dan tinggi gunung itu adalah 30 zira. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4000 farsah. Di gunung itu, terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu, mengalir air segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga, terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari, sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dia juga berdoa, supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusak oleh bumi, dan oleh apapun juga, sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rab. Allah berfirman, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut tetap berkata, dengan sebab amalku ya Rab. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini, dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba itu, menyamai timbangan amal ibadah, yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba, ketika akan digiring ke neraka, hamba itu berteriak sambil menangis. Ya Rab, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tahan dulu wahai malaikat, dan bawa dia ke sini. Hamba itu, lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu? Hamba itu menjawab, engkau ya Rab. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang telah memberimu kekuatan, sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rab. Allah berfirman, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan air dari gunung tersebut, air yang segar sedangkan di sekelilingnya adalah air asin, yang menumbuhkan buah delima setiap hari, yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah, serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu, ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud? Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, engkau ya Rab. Allah berfirman, itu semua tak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga, engkau, aku masukkan ke surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga, engkau adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku. Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya, segala sesuatu itu berkat rahmat Allah, wahai Muhammad. Demikian kisah seorang hamba, yang beribadah 500 tahun, semoga bisa menjadi iktibar dan pelajaran berharga. Ahli ibadah tersebut mendapat teguran keras dari Allah hingga masuk neraka, dan akhirnya, dimasukkan ke surga setelah mengakui kebesaran Allah dengan segala rahmatnya.